Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 yang berkeanggotaan yang pertama itu Cahyo Saputra, kedua Afdal Zelian, ketiga Muhammad Fadila Ramadan, keempat saya Nauliaza. Kita di sini ingin mempresentasikan tentang fungsi polinomial. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi polinomial? Fungsi polinomial adalah ekspresi matematika yang merupakan gabungan variabel dan konstanta dengan menggunakan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Contoh penerapan fungsi polinomial dalam kehidupan nyata yaitu yang pertama, fisika pergerakan benda dengan perkecepatan konstan diwakili oleh fungsi kuadrat. Yang kedua, ekonomi. Model pertumbuhan pendapatan bisa didekati oleh fungsi polinomial. Pemodelan populasi polinomial digunakan untuk memprediksi perubahan populasi. Langsung saja ke fungsi polinomial. Di sini fungsi polinomial dalam variabel adalah fungsi yang memiliki bentuk umum Px sama dengan an x pangkat n dan seterusnya sampai a0. Nah, di sini dengan koefisien yaitu contohnya seperti an min 1, an min 2 sampai a0. Kemudian sampai dengan 0 adalah bilangan real, di mana koefisien ini bilangan real dan an ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau an-nya 0 itu artinya nanti 0 dikalikan x pangkat 0 itu kan 0, jadi tidak boleh untuk an-nya itu tidak boleh 0. Untuk pangkat itu berupa bilangan cacat, jadi variabel itu ketika pangkatnya negatif itu tidak boleh. Pecahan juga tidak boleh. Dengan cacat itu kan dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi pangkat n itu bisanya 0, 0, 2, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, kayak bilangan positif lah. Yang ini nih guys. Nih, yang ini tuh harus positif guys. Oke, slide selanjutnya. Manakah bentuk berikut yang merupakan polinomial? Yang pertama, apakah yang ini merupakan polinomial? Ya, yang pertama, apakah ini merupakan polinomial? Ya, ini polinomial karena memenuhi syarat pangkatnya semua. Karena pangkatnya bilangan cacah gitu ya. Sekarang yang B, apakah ini termasuk polinomial? Bukan, karena ini kalau disederhanakan nih, 3/x ini jadi 3x min 1, jadi dia bukan polinomial. Bagaimana dengan yang C? Apakah suku polinomial? Polinomial atau suku banyak? Iya, ini suku polinomial. Karena bagaimana dengan yang C? Apakah ini termasuk polinomial juga? Ya, karena ini juga memenuhi syarat ya. Mana yang D tidak ada pangkatnya, tapi ada ini, tapi ada apa? Ada akar. Apa arti akar? X pangkat setengah ya boleh. X itu kan sama aja x 1/2, jadi dia termasuk polinomial. Oke, slide selanjutnya cara menggambarkan fx sama dengan 2x plus 5. Grafik fungsi f dapat digambarkan dengan terlebih dahulu menentukan beberapa nilai fungsinya, kemudian menuliskannya ke dalam tabel beserta dengan pasangan-pasangan berurutan yang di bawah. Jadi kita langkah pertama itu cara menentukan nilai x. Kita coba sembarangan angka. Biasanya yang lebih mudah itu adalah angka 0. Kemudian nanti ke kanan. Kalau 0
itu ke kanan kan lebih besar ya, ada 1, 2, dan 3. Kemudian ke kiri itu juga -1, -2, dan -3. Kita kan ini mau ambil angka sembarang. Untuk X itu boleh semua, tetapi untuk lebih memudahkan biasanya dimulai dari 0. Kemudian kita mengambil beberapa angka dari 0 ke kanan dan mengambil beberapa 0 ke kiri. Setelah kita menentukan X dan kita uji coba, kita masukkan ke fungsi fx. Di sini kan kita menentukan X, dan setelah kita menentukan X akan kita uji coba, kita menentukan ke fungsi fx. Di sini 2x plus 5, maka ketika x-nya min 3 terus min 3 dikalikan 2 itu kan maka dapatnya min 6. Habis itu kayak ditambah 5 hasilnya min 1. Kemudian sampai seterusnya, lakukan seperti itu ya guys. Setelah memperoleh nilai sama fx atau itu sama dengan y, maka kita menemukan koordinat x, y, min 3, mendapatkan grafik f, gambar pasangan berurutan x, y, dan hubungkan dengan sebuah garis. Garis fungsi f ditunjukkan pada gambar berikut ini nih guys. Langkah berikutnya untuk mendapatkan grafik f, gambar pasangan berurutan x, y, dan hubungkan dengan sebuah garis. Grafik fungsi f ditunjukkan pada gambar berikut. Garis kita akan membuat koordinat ada x dan y, kemudian kita akan pasangkan masing-masing titik minus 3 sama minus 1, minus 3 sama minus 1, terus minus 2 sama 1, min 1 sampai 3, 0,5, 1,7, 2,9, 3,11. Lalu titik-titik yang kita peroleh ini dihubungkan, maka itulah fungsi fx-nya. Gambar dari fungsi fx sama dengan 2x plus 5. Maka setelah kita menghubungkan titik-titik ini, ternyata benar ketika dia berupa fungsi linear x-nya berpangkat 1, grafiknya berupa garis lurus. Sekarang adalah langkah berikut untuk bentuk umum grafik fungsi polinomial ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dipilih yang memiliki titik potong dengan sumbu x banyak maksimum. Ketika dia berderajat 0, nah nanti x-nya berderajat 0, maka gambarnya titik potong, maka dia tidak memiliki titik potong kalau berderajat 0. Kemudian ketika dia berderajat 1, maka akan berpotongan di sumbu x. Grafiknya berpotongan nih guys. Grafiknya berpotongan di sumbu x sebanyak 1, maksimalnya juga 1. Kemudian ketika derajatnya 2, maka akan berpotongan di sumbu x itu sebanyak 2, 1, 2. Ketika fungsi itu berderajat 3, maka maksimalnya itu titik potongnya itu 3, 1, 2, 3. Nah kemudian ketika berderajat 4, titik potong di sumbu x itu maksimal 4 nih, 1, 2, 3, 4. Nih yang ini nih 1, 2, 3, 4, dan 5 juga kayak gitu.
Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan bahas fungsi polinomial untuk bagian penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Bagi teman-teman yang belum tahu, untuk fungsi polinomial ini, bagian penjumlahan dan pengurangan, hanya yang pangkatnya sama bisa ditambah atau dikurang. Jadi selain itu tidak bisa untuk dijumlahkan atau dikurang. Di sini udah ada contoh soal. Diketahui Px sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 3x plus 5 dan Qx sama dengan 6x pangkat 3, 2x pangkat 2 plus 4x plus 1. Tentukanlah Px dan ditambah Qx. B. Px dikurang Qx. C. Px dikali Qx. Penjumlahan. Seperti yang sudah saya bilang di awal, untuk penjumlahan dan pengurangan hanya yang pangkatnya sama bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi bisa kita lihat di sini 2x pangkat 3 hanya bisa ditambahkan oleh 6x pangkat 3. Begitu juga dengan yang lain. Sehingga hasil akhirnya 2x pangkat 3 plus 6x pangkat 3 sama dengan 8x pangkat 3. 7x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 hasilnya 9x pangkat 2 plus 3x ditambah 4x sama dengan 7x. Konstantanya di sini plus 5 dan plus 1. Hasil akhirnya plus 6. Selanjutnya ada pengurangan. Pengurangan juga hanya bisa pangkat yang sama yang bisa dikurangkan. Jadi 2x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 3, hasilnya min 3x pangkat 3. 7x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2, hasilnya plus 5x. Plus 3x dikurang 4x, hasilnya x. Min 1 plus 5, hasilnya 4. Selanjutnya ada perkalian. Untuk perkalian ini agak beda karena harus diuraikan dulu untuk bagian Px-nya lalu dikalikan dengan anggota Qx. Dan karena untuk ini perkalian pangkat, jadi kalau perkalian tuh bakalan ditambah setiap pangkatnya. Dan yang dikali hanya koefisiennya. Sehingga kalau bisa dilihat pada bagian soal perkalian ada 2x pangkat 3 dikali 6x pangkat 3 itu hasilnya 2x pangkat 6 plus 2x pangkat 3 dikali 2x pangkat 2 hasilnya 4x pangkat 5. Dan begitu juga dengan selanjutnya 8x pangkat 4 plus 2x pangkat 3. Di sini juga 7x pangkat 2 dikali 6x pangkat 3 hasilnya 42x pangkat 5. Habis itu ada 14x pangkat 4, 28x pangkat 3, dan 7x pangkat 2 dikali dengan konstanta 1 hasilnya 7x pangkat 2. Selanjutnya plus 3x. Plus 3x dikali 6x pangkat 3 hasilnya 18x pangkat 4 dikali 2x pangkat 2 hasilnya 6x pangkat 3 dikali dengan 4x hasilnya 12x pangkat 2 dikali dengan konstanta 1 hasilnya plus 3x. Selanjutnya untuk nilai konstanta 5 dikali dengan anggota Qx. Anggota Qx di sini kan ada 6x pangkat 3 dikali 5 yaitu 30x pangkat 3 dikali dengan 2x pangkat 2 hasilnya 10x pangkat 2 dikali dengan 4x hasilnya 20x ditambah 5 dikali 1 hasilnya 5. Selanjutnya 12x pangkat 6 ditambah 4x pangkat 5 plus 2x pangkat 5. Untuk bagian sini tuh sebenarnya hanya dikelompokkan untuk yang pangkatnya sama sehingga ditambahnya gampang. Bisa kita lihat di sini 12x pangkat 6 ditambah 4x pangkat 5 plus 2x pangkat 5 hasilnya 46x pangkat 5. 8x pangkat 4 ditambah 14x pangkat 4 ditambah 18x pangkat 4 hasilnya 40x pangkat 4. Selanjutnya ada 2x pangkat 3 ditambah 28x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3 ditambah 30x pangkat 3 hasilnya 66x pangkat 3.
Selanjutnya 7x pangkat 2 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 2 hasilnya 29x pangkat 2. Selanjutnya ada 3x ditambah 20x hasilnya 23x dan konstantannya tetap 5. Sekian, terima kasih.